Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 RA akan mempresentasikan hasil kami, yaitu CPOB bab 10 dan CPKB bab 11. Ada pula anggota kelompok kami, yaitu Syifa Meza Salsabila dengan NIM 045, Dinda Atika dengan NIM 109, dan saya sendiri yaitu Muhammad Richard Jayaputra dengan NIM 127. CPOB, cara pembuatan obat yang baik bab 10, dokumentasi. Prinsip dokumentasi, bagian esensial sistem pemastian mutu. Kunci pemenuhan persyaratan CPOB digunakan pada semua aspek mutu obat. Medianya yaitu kertas, elektronik, fotografi. Tujuannya yaitu membangun, mengendalikan, memantau, serta mencatat kegiatan yang berdampak pada mutu obat. Sistem dan pengendalian dokumentasi ditetapkan dalam sistem mutu industri farmasi, mencakup pencatatan proses dan evaluasi pengamatan, menjamin penerapan persyaratan berkelanjutan, mengacu WHO Good Data dan Record Management Practice, menjamin yaitu akurasi, integritas, ketersediaan, serta keterbacaan dokumen. Jenis dokumentasi CPOB yaitu prosedur atau instruksi, catatan atau laporan. Dokumen tertulis dan bebas kesalahan, berlaku untuk semua media dokumentasi. Dokumen induk dan instruksi. Dokumen induk industri farmasi, DIIF, spesifikasi, dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan, prosedur pengemasan, instruksi pengujian atau metode analisis. Instruksi dan catatan lain, prosedur tetap, protokol, kualifikasi, validasi, stabilitas, perjanjian teknis, al-hidayah, catatan, sertifikat, analisis, dan laporan. Pembuatan dan revisi dokumen, yaitu semua dokumen ditetapkan dan dipatuhi, disetujui, ditandatangani, dan diberi tanggal, penandaan unik dan tanggal berlaku, bahasa jelas tidak bermakna ganda, dikaji berkala dan selalu mutakhir, dokumen tidak ditulis tangan kecuali pencatatan data. Cara dokumentasi yang baik yaitu pencatatan tulisan tangan jelas dan terbaca, tidak mudah terhapus, catatan membuat saat kegiatan dilakukan, semua aktivitas signifikan dapat ditelusuri, setiap perubahan ditantangani, diberi tanggal serta informasi awal tetap terbaca. Penyimpanan dokumen, jenis dan lokasi penyimpanan ditetapkan, integritas catatan selama penyimpanan terjamin. Catatan batch disimpan 1 tahun setelah kadaluarsa atau 5 tahun setelah kelulusan yang lebih lama. Catatan uji klinik sendiri itu minimal 5 tahun. Spesifikasi yaitu spesifikasi bahan awal dan bahan pengemas, spesifikasi produk antara dan produk buahan, spesifikasi produk jadi mencakup identitas produk, formula, pengambilan sampel dan pengujian, persyaratan mutu, penyimpanan, serta masa edar. Produksi dan pengemasan, yaitu ada dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk, pengawasan sampel pengolahan dan pengemasan. Catatan dan prosedur pendukung, yaitu ada catatan pengolahan batch, catatan pengemasan batch, penerimaan bahan, pengambilan sampel dan pengujian, pembersihan dan sanitasi, distribusi dan penarikan produk, validasi, audit dan inspeksi diri, serta buku log dan indeks dokumen. Selanjutnya, kita ke contoh, di mana contoh pertama pada proses produksi obat, petugas itu tidak mengisi batch manufacturing record atau BMR secara langsung saat kegiatan berlangsung, melainkan dia diisi setelah produksi selesai. Selain itu, ada koreksi data tanpa paraf dan tanggal. Hal ini itu bisa menyebabkan data tidak akurat dan melanggar ketentuan dokumentasi dalam CPOB. Kemudian, contoh penyimpangannya, yang pertama, pengisian batch manufacturing record atau BMR tidak dilakukan secara real time dan terdapat koreksi tanpa paraf serta tanggal. Selanjutnya, cara pembuatan kosmetika yang baik, bab 11, penyimpanan, di mana yang pertama ada tujuan penyimpanan. Tujuan penyimpanan pada CPKB sendiri itu punya tujuan dalam menjaga mutu, keamanan, dan stabilitas baik sebelum digunakan atau setelah diedarkan. Jika tidak sesuai, bisa menyebabkan kerusakan bahan, penurunan mutu produk, hingga kesalahan dalam penggunaan bahan. Yang kedua, ada kondisi ruang penyimpanan, di mana kondisi ruang penyimpanan ini harus bersih, kering, ventilasinya yang baik, suhu serta kelembapan itu sesuai kebutuhan dari produk tersebut. Nah, kondisi ini itu sangat penting dalam mencegah kontaminasi, kerusakan fisik, dan penurunan stabilitas produk.
Selanjutnya, yang ketiga, itu ada pengaturan dan pemisahan bahan atau produk, di mana dalam penyimpanan berdasarkan CPKB itu harus diberi label jelas, kemudian dipisahkan berdasarkan status, baik itu karantina, lulus, ataupun ditolak, kemudian disusun rapi untuk mencegah terjadinya tertukar. Kemudian yang keempat, ada sistem FIFO dan FEFO, di mana FIFO atau first in first out itu adalah barang yang masuk terlebih dahulu, itu dipakai duluan. Kemudian FEFO atau first expired first out itu adalah yang paling dekat dengan kadaluarsa, itu akan dipakai terlebih dahulu. Yang kelima, ada penyimpanan bahan serta produk yang ditolak, di mana bahan atau produk yang rusak, ditolak, ataupun kadaluarsa itu harus dipisahkan dengan jelas dan diberi penanda khusus atau label. Kemudian, produk tersebut disimpan pada area yang terpisah sehingga tidak tercampur dengan bahan atau produk yang masih layak. Kemudian yang keenam, ada keamanan area penyimpanan, di mana area penyimpanan itu harus terkontrol aksesnya dan tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Nah, dengan ini akan mencegah kemungkinan terjadinya pencurian, kerusakan, ataupun penyalahgunaan. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir itu ada pemantauan serta pencatatan, di mana saat dilakukan penyimpanan maka perlu adanya suhu serta kelembapan yang harus diawasi serta dipantau, kemudian pencatatan kondisi penyimpanan, kemudian ada pencatatan keluar dan masuknya barang. Nah, hal ini tuh penting untuk dilakukan ketelusuran, bukti dalam penerapan CPKB, audit, dan inspeksi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh, di mana contoh pertama itu jika sebuah industri kosmetik yang menyimpan bahan baku aktif di gudang bersuhu terkontrol maksimal 25 derajat Celcius. Yang kedua, produk jadi yang sudah terbukti lulus uji mutu disimpan di gudang khusus produk jadi, sedangkan produk yang ditolak disimpan pada area terpisah dan diberi label reject berwarna merah. Kemudian ada contoh penyimpangan. Yang pertama, gudang penyimpanan tidak dilengkapi alat pemantauan suhu dan kelembapan, sedangkan terdapat bahan yang sensitif pada panas. Yang kedua, produk dengan tanggal kadaluarsa lebih dekat diposisikan pada bagian belakang, sedangkan produk baru yang dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.